Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Dodo di Gria Impian. Apa kabar teman-teman? Kiranya selalu sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, seperti biasa, karena ini masih pandemi COVID, kami tidak lupa selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Oke, seperti biasa, kita akan sedikit mereview salah satu rumah. Sebenarnya dulu pernah saya review singkat waktu first impressionnya. Nah, kali ini unitnya sudah ada beberapa yang jadi, namun kita akan review satu persatu dulu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa bagian yang belum terpasang karena masih menunggu kiriman dari produsennya. Seperti apa unitnya dan tipe yang ada tentunya setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama dengan Dodo. Seperti yang sudah saya infokan tadi di pembukaan, kita akan sedikit mereview salah satu rumah yang ada di Bintara Jaya tepatnya. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung lihat unitnya seperti apa fasad dan tipe yang ada. Oke, ini adalah fasad dari salah satu tipe yang ada di klaster Green Bintara Bekasi Barat, dimana klaster ini memang lokasinya sangat strategis, hanya selangkah, memang benar-benar selangkah ke Jakarta karena berbatasan langsung dengan Jakarta Timur. Jalan yang ada di jalan utama masuk ke klaster Green Bintara ini. Oke, kalau kita lihat, oh ya, sebelumnya untuk di klaster Green Bintara ini ada beberapa tipe 40, 44, dan 54 dengan kondisi luas tanah masing-masing tipe berbeda-beda ya, tergantung posisi kafling atau blok yang ada. Nah, untuk saat ini yang akan kita review singkat adalah tipe yang bisa Anda lihat ini adalah tipe 5478. Jadi luas bangunannya 54 meter persegi dan luas tanahnya kurang lebih 78 meter persegi. Dan kalau kita lihat unitnya ini sangat kekinian ya, dengan desain yang millennials banget. Dan untuk setiap unitnya sudah terpasang kanopi seperti yang Anda lihat. Nanti kita akan lihat lebih detailnya ya seperti apanya. Dan seperti biasa pada umumnya setiap rumah pasti membutuhkan yang namanya carport. Nah, unit ini juga ada carport dan area taman ya, minimalis. Untuk carport ini sudah terfinishing rabat beton dan sudah terpasang atau dibuat semacam tali air ya, untuk memudahkan Anda ketika, dalam artian aliran airnya ketika Anda ada aktivitas mencuci kendaraan dan sebagainya. Jadi tidak benang di situ, bisa langsung mengalir dan mengarah ke saluran air yang ada. Dan untuk tamannya sudah diset sedemikian rupa, ada lampu minimalis dan cantik ya, serta untuk dinding yang di samping itu sudah terfinishing dikamprot ya kalau bahasanya itu. Oke, kita lihat lebih detail unitnya. Nah, ini untuk jendelanya dan kusen jendela dan pintu menggunakan aluminium ya, itu bermerek Axindo, bagus bunyinya ya. Dan memang untuk jendelanya saat ini tertutup plastik karena kemarin sedang ada aktivitas pengecatan, jadi biar tidak kotor, jadi ditutup seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman bagaimana kami dari Green Bintara Residence ini ketika pengerjaan itu seminimal mungkin rapi dan bersih. Nah, ini untuk jendelanya, oh ya, untuk kanopinya. Nah, tadi kelupaan kanopinya. Ini kanopinya yang sebagai bonus ya, kurang lebih desain seperti ini. Ini ada untuk atapnya sendiri itu pakai kaca dan ACP 7, mereknya 7, jadi cukup bagus dan pastinya secara estetika millennials banget. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ini ya, tadi taman yang sudah saya infokan
dengan sudah tertanam rumput apa namanya gajah mini, lampunya sedemikian rupa, dan kamprot di lantai apa namanya dinding yang satu ini. Dan satu lagi, kalau kita lihat ada jendela yang cukup besar di depan ini. Oke, kita langsung masuk ke area dalamnya. Untuk area ruang tamu ini, untuk apa namanya, lantainya sudah menggunakan garnitel ukuran 60 x 60 standar ya, 60 x 60, dengan ketinggian plafonnya kurang lebih 4 meter kalau kita lihat. Nah, ini 4 meter, dan ini area ruang tamunya cukup luas ya. Kita langsung masuk ke ruangan berikutnya. Area berikutnya kamar mandi dulu. Nah, ini biasanya menjadi apa namanya salah satu perhatian ya ketika Anda mau membeli rumah. Kamar mandinya seperti apa sih? Nah, ini kamar mandinya cukup eksklusif dan elegan ya, dengan dinding sudah di set terpasang keramik motif apa nih, batu ya atau motif apa nih, mungkin teman-teman bisa tahu, bisa komen di bawah. Motifnya ini ada wastafel juga, biasanya kursi duduk. Jadi ini kalau Anda perhatikan itu di bawah ini ada semacam leveling ya, untuk memisahkan antara area basah dan area kering sebenarnya. Nah, sudah terpasang shower juga seperti ini. Nah, ini kalau Anda perhatikan itu ke atasnya masih ada space untuk pencahayaan ya. Nah, kalau kita lihat, dan ini sudah terpasang exhaust juga untuk membantu sirkulasi udara yang ada. Oke, kita langsung lanjut ke kamar tidur utama. Kamar tidur yang pertama yang ada di depan. Oh ya, nah ini untuk pintunya, untuk pintu depan yang tadi yang di apa namanya di ruang depan itu belum terpasang karena menggunakan pintu jati. Jadi saat ini masih belum apa namanya terkirim. Nanti ketika kita sudah terpasang dan terkirim, nanti kita update unitnya ya. Nah, untuk pintu yang ini, untuk pintu yang kamar, nah ini kalau Anda lihat sekilas ini kayak pintu kayu biasa dan dipasangi apa melamin gitu ya, motif kayu. Ternyata ini bukan, ini adalah WCP ya, apa WPC, WPC. Nah, ini apa namanya, mohon maaf karena biasanya saya nyebutnya hanya sekedar aluminium, ternyata ini adalah, kalau kita ini adalah WPC, itu semacam plastik tapi campuran kayu dan plastik kurang lebihnya. Nanti Anda bisa googling lebih detailnya WPC. Kita lihat dalam kamar tidur ini, mohon maaf karena saat ini masih dipakai apa namanya tidur tukang untuk sementara. Lebih seperti ini, jendela besar ada 3 buah dan semuanya itu hidup, dalam artian bisa dibuka tutup. Kalau tadi kita lihat dari depan kan tidak terlalu kelihatan karena tertutup apa namanya plastik. Nah, ini sudah kelihatan. Ini kalau kita lihat, nah ini ada handle-handlenya, ini menandakan bisa dibuka tutup. Jadi jendelanya semuanya bisa buka tutup, dan tentunya sirkulasi udara cukup baik. Dan ditambah jendela ini bukan hanya itu saja, di atas, nah ini untuk pencahayaannya sudah pasti sangat berlimpah. Dan satu lagi, untuk tiap kamar atau tiap ruang itu sudah terpasang untuk colokan AC dan pembuangan air AC-nya, air kotornya ya. Jadi ketika Anda nanti memasang AC, tidak perlu bongkar-bongkar atau membobok-bobok lagi. Jadi sudah pasti sangat rapi. Oke, kita lanjut ke unit berikutnya. Oh, ruangan berikutnya maksud saya. Kita tutup dulu bentar. Nah, ini kamar tidur yang kedua. Ini juga sama, kusen sama pintunya menggunakan WPC. Ini terdapat jendela kecil yang ada di belakang itu. Nanti kita lihat. Nah, ini juga sudah terpasang apa namanya colokan untuk AC dan peralatan pembuangan airnya. Nah, ruang berikutnya ini dapur. Dapur ini cukup luas ya. Jadi nanti ketika Anda apa namanya ada aktivitas masak-masak juga cukup enak karena cukup luas.
tidak mengganggu. Dan ini udah space, bisa digunakan untuk lemari, rak piring nanti. Dan di sana juga ada colokan, bisa jadi untuk naruh kulkas dan sebagainya. Dan ini adalah space sisa tanah yang ada di belakang, sudah terset sedemikian rupa dengan pintu kaca aluminium, kusen aluminium, dan frame-nya itu pakai aluminium dengan kaca putih. Nah, dengan dua slide seperti ini ya. Nah, lipat, maksud saya lipat gitu, kaca lipat. Nah, ini adalah space. Nah, ini untuk area service ya, bisa untuk area cuci, jemur, dan lain sebagainya. Ini juga sudah di desain sedemikian rupa, ada motif kamprot seperti ini ya, cukup cantik. Nah, ini kurang lebih untuk sirkulasi udaranya. Jadi secara umum unit di Green Bintara ini cukup sirkulasi dan pencahayaannya sangat cukup ya, mau dari depan ataupun dari belakang. Nah, ini tadi kelupaan untuk zinc-nya. Nah, ini sudah terpasang ya, ini ditutup karena takut kotor, jadi untuk sementara ditutup dulu. Nah, ini space belakang, nanti bisa dikombinasi kitchen kabinetnya, dan untuk atas juga bisa dipasang kitchen kabinetnya. Oke, sementara itu review singkat untuk salah satu rumah yang ada di Green Bintara Residen ini, tipe 5478 yang saat ini saya review singkat. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe, dan silahkan komen kalau ada pertanyaan atau mungkin beberapa part yang saya sebutkan tadi mungkin kurang tepat, bisa dikoreksi. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan tentunya nyalakan loncengnya agar muncul notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video kami berikutnya, video untuk unit yang lainnya, untuk tipe yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.